Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Afrita, jurusan Akuntansi Sore semester 4. Saya berbicara di sini guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen. Materi yang saya bawakan adalah obligasi dan saham. Kalau kalian jurusan ekonomi, pasti tidak asing dengan kata obligasi dan saham. Nah, pasti kalian sudah terbayangkan apa sih itu obligasi dan saham. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan tersebut. Maksudnya, saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disebut TRUPS. Punya saham berarti memiliki perusahaan tersebut dan berhak menerima laba dalam bentuk dividen. Maksudnya ini, sumber keuntungan utama saham adalah dalam bentuk dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Pemegang saham menerima jumlah dividen tergantung pada berapa porsi laba yang dibagikan ke pemegang saham. Yang kedua, pembagian jumlah ke pemegang saham tergantung porsi kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Ada dua indikator digunakan menilai kualitas dividen perusahaan. Yang pertama, berapa persen dari laba yang dibagi sebagai dividen. Yang kedua, nilai dividen per saham dibagi harga saham. Jenis-jenis saham itu ada dua. Yang pertama, saham biasa dan saham preferen. Yang dimaksud dengan saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi karena pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak-hak yang istimewa. Saham preferen yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham. Biasa karena menghasilkan pendapatan tetap sebagai bunga obligasi, saham ini memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu dan sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sangat sedikit. Tiga. Nah, di sini kalian bisa baca obligasi itu apa. Obligasi itu adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada pemegang dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Tiga. Setiap pemegang obligasi berhak mendapatkan bunga setiap tahun sekalipun suatu perseroan tidak mendapatkan laba dalam tahun tertentu. Namun perusahaan harus membayar bunga bagi para pemegang obligasi. Bunga ini besarnya sudah ditentukan terlebih dahulu dan dicantumkan dalam obligasi yang berkersangkutan. Jenis-jenis obligasi. Jenis obligasi ini ada 4, yaitu obligasi pemerintah federal. Maksudnya adalah obligasi pemerintah atau biasa disebut dengan government bond adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut. Obligasi pemerintah ini tidak mesti valuta asing, biasanya disebut dengan obligasi internasional. Kedua adalah obligasi swasta atau obligasi perusahaan, yang dalam istilah asing dikenal dengan corporate bond, adalah suatu istilah yang digunakan bagi instrumen utang jangka panjang yang pada umumnya berjangka waktu sekurangnya 1 tahun sejak tanggalnya penerbitan. Yang ketiga adalah obligasi daerah. Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah hanya jenis obligasi pendapatan.
keempat adalah obligasi luar negeri atau internasional. Maksudnya adalah surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Berbeda dengan utang-utang resmi, pinjaman pemerintah dari negara-negara lain yang mengikat, seperti pinjaman resmi di mana alokasi penggunaannya itu sudah ditentukan. Obligasi luar negeri ini juga berarti memiliki obligasi yang diterbitkan dan diperdagang di luar negeri, di mana mata uangnya didenominasi dan berada di luar peraturan-peraturan dari sebuah negara. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.